Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih masih lagi mau bergabung pada channel Gracia Hope Compassion Channel, channel tentang pemberitaan anugerah, pengharapan, dan belas kasihan Kristus bagi kita semua umat yang percaya. Mari sebelumnya saudara yang diberkati, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Hadirat-Mu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa doa yang lahir dari iman akan membawa kuasa dalam kehidupan kami. Merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Supaya kami belajar ketetapan Tuhan dan dari dalam hikmat yang lahir dari takut akan Tuhan, biarlah berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami, sehingga pengertian kami berubah menjadi pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa dijauhkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu konsentrasi kami, dan kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi pada pagi hari ini kita akan memperdalam perenungan firman Tuhan tentang batu karang yang teguh dari Matius 16 ayat 18. Mari kita buka firman Tuhan ini bersama-sama. Dan sebelum kita akan membuka firman Tuhan ini, dapat saya kembali mengingatkan bahwa sepanjang minggu ini kita sudah merenungkan dari Matius 16 ayat 18. Dan kita sudah belajar bagaimana itu batu karang yang teguh. Kita sudah belajar juga bagaimana tentang menghadapi berbagai macam penolakan di dalam kehidupan kita, saudara. Dan beberapa firman Tuhan juga yang sudah kita pelajari, yaitu pada tanggal 9 November kemarin tentang tanda milik Yesus. Dan pada hari ini Kamis kita akan belajar tentang eklesia, yaitu gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang dibangun di atas dasar pengajaran para rasul dan para nabi, di mana Allah mau tidak akan menguasainya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Jadi saudara yang kalau mau kembali merenungkan firman Tuhan yang sudah kita kupas dari hari Senin sampai hari Rabu kemarin dan hingga hari ini, saudara bisa kembali membuka channel Gracia Hope Compassion Channel, dan Bapak Ibu akan dapat kembali membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi. Di dalam Matius 16 kita akan baca di dalam ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Petrus adalah pribadi yang diubahkan Tuhan. Petrus adalah pribadi yang menerima wahyu dari Tuhan. Petrus adalah rasul dan nabi di zaman perjanjian baru, di mana Tuhan memberikan firman Tuhan, dan gereja Tuhan yaitu jemaat Tuhan dibangun di atas dasar pengajaran para rasul dan para nabi. Nanti kita akan merenungkan pada sesi yang berikutnya, mungkin besok atau lusa, tentang bagaimana pengajaran para rasul dan para nabi. Di mana gereja yang dibangun di atas dasar Petrus, gereja yang dibangun atas dasar pribadi yang menerima wahyu langsung daripada Tuhan, yaitu para rasul, para nabi, Allah mau tidak akan menguasainya. Dan sekali lagi kita akan merenungkan saudara, apa itu jemaat Kristus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 7 hingga ayat yang ke-12, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya yang dahulu.
tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Eklesia di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 adalah umat yang dipanggil dari yang bukan umat. Kita tahu di dalam firman Tuhan dikatakan yang disebut umat pilihan itu hanya bangsa Yahudi, hanya bangsa Israel. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, kamu yang bukan bangsa pilihan, kamu yang bukan kepunyaan Allah, yang bukan umatku akan disebut umatku, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, bangsa Yahudi, Israel adalah bangsa yang ditakuti oleh seluruh bangsa di dunia ini karena mereka dikenal dengan umat yang memiliki Tuhan yang besar sehingga segala bangsa-bangsa gentar terhadap bangsa Yahudi. Setiap bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi merasa gentar setiap kali mereka mau berperang dengan bangsa Yahudi karena penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang luar biasa. Tetapi oleh karena Kristus, kita yang bukan kepunyaan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Eklesia adalah jemaat yang dibangun ketika jemaat yang bukan jemaat, kita sebagai orang yang tidak percaya memilih untuk percaya kepada Kristus. Saudara, di dalam ayat 7 dikatakan, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kristus yang ditolak di tengah bangsa umat pilihannya sendiri, Kristus yang ditolak di tengah-tengah bangsa yang sesungguhnya menantikan Mesias, tetapi batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan bagi orang yang percaya padanya, tetapi justru menjadi sebuah batu sandungan bagi orang yang tidak percaya. Dan saudara, pelajaran pertama tentang menghadapi penolakan, sebab sejak awal mula juru selamat itu ditolak. Tetapi berbahagialah bagi setiap orang yang menerimanya, karena setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi umatnya, diberinya kuasa untuk menjadi Allahnya. Dan hari ini orang yang percaya diberikan kuasa menjadi eklesia. Eklesia itu bukan status sembarang status, karena eklesia adalah status umat yang bukan kepunyaan menjadi milik kepunyaan dan dipanggil keluar, saudara, dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Apa itu eklesia? Eklesia yang dimaksud di dalam awal sejarah yaitu, mari kita memahami definisi dari istilah eklesia atau juga dieja juga sebagai eklesia. Eklesia merupakan bagian yang terpenting di dalam memahami gereja. Eklesia adalah istilah bahasa Yunani yang diartikan sebagai sebuah perkumpulan atau jemaat yang dipanggil keluar atau dikhususkan. Eklesia paling sering diterjemahkan sebagai gereja di dalam perjanjian baru. Sebagai contoh, Kisah 11 ayat 26 berkata bahwa mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 9, Paulus menyatakan bahwa ia telah menganiaya jemaat, eklesia. Dengan demikian, jemaat yang telah dipanggil keluar adalah perkumpulan orang percaya yang telah dipanggil keluar dari dunia kepada terangnya yang ajaib. Saudara, terang Tuhan adalah terang yang tidak terhampiri. Bapak Ibu Saudara bisa membuka firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin.
Saudara, dikatakan di dalam 1 Timotius 6, sesungguhnya dia adalah terang yang tidak terhampiri. Bahkan ayat 14 di dalam 1 Timotius 6 berkata, turutilah perintah ini dengan tak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa dan kekal. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Matius 16 ayat 18 dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Sebab Yesus adalah terang yang tidak terhampiri. Dia tidak takluk kepada maut. Bagaimana mungkin maut bisa menguasai dia? Dia adalah raja di atas segala raja, penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Dia tidak takluk pada maut dan bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Saudara, dan betapa indahnya ketika terang yang tidak terhampiri itu membangun sebuah jemaat yang dipisahkan, yang dikhususkan dan dikatakan, jemaat ini alam maut tidak bisa menguasainya karena dia sendiri yang menguasai maut itu, saudara. Jadi jemaat yang telah dipanggil keluar. Saudara-saudara bayangkan di dalam satu ruangan ya, beberapa waktu yang lalu di tanggal 29 atau 30 Oktober kalau tidak salah, Itaewon ada sebuah kota di Korea Selatan, kota yang dikenal sebagai kota yang penuh dengan keramaian. Di sana kota itu di mana tempat perkumpulan orang-orang banyak. Dan pada waktu mereka merayakan perayaan Halloween, nah inilah sebuah kesalahan ketika mereka merayakan perayaan yang menggunakan kostum-kostum iblis, kostum-kostum orang mati. Dan di sana terjadi kepadatan penduduk yang sangat padat, sehingga mengakibatkan penuh sesak dan yang lainnya berhenti bernafas, dan turut berduka cita bagi orang-orang yang ada di Itaewon karena ratusan orang, 100-an lebih kalau tidak salah, meninggal dunia karena kepadatan yang terjadi pada perkumpulan yang sedang merayakan Halloween pada malam hari itu. Dan yang sesungguhnya sudah sangat-sangat melawan protokoler kesehatan ya, kalau harusnya kita masih harus berjaga-jaga. Dan akibatnya di penuh kesesakan itu orang meninggal. Ibarat di dalam satu perhimpunan yang begitu padat, menyesakan dan mengancam keselamatan, mengancam kematian. Ini ilustrasi ibarat ada di Itaewon itu, saudara. Orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari daerah yang membuat kita seharusnya terancam keselamatan kita. Beberapa peristiwa yang lalu juga di Kanjuruhan, di Jawa Timur, di Malang, ada dunia persepak bolaan dihebohkan dengan kematian di stadion oleh karena kepanikan polisi-polisi menembakkan gas air mata. Akhirnya kepanikan terjadi, orang-orang pengen mencari selamat. Jadi ibarat orang-orang yang sementara mencari keselamatan sedang terkurung di dalam sebuah lingkungan yang tidak ada keselamatan. Lalu tiba-tiba ada tangan yang memberikan keselamatan dan membawa kita keluar dari kegelapan, yang membawa kita keluar dari daerah yang seharusnya menjadi daerah yang memberikan maut di dalam kehidupan kita, tapi dipanggil keluar. Demikian ilustrasi eklesia kita yang seharusnya binasa. Kita ada di perkumpulan orang-orang yang tidak selamat, tetapi ditarik keluar dengan tangan Tuhan yang sangat kuat. Dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib.
Saudara, apa perbedaan antara eklesia dan gereja? Dalam percakapan teologi, kata eklesia sering digunakan dengan jelas menyatakan gereja sebagai persekutuan orang percaya, sedangkan kata gereja dapat berarti gedung atau organisasi gereja saja. Jadi eklesia lebih kepada jemaatnya, sementara kalau gereja lebih kepada gedung atau organisasi gereja. Tapi sesungguhnya eklesia itu adalah gereja sebagaimana disebutan untuk orang-orangnya, manusianya, ya. Untuk organiknya, bukan organisasinya, organik yang bergerak di dalam, yaitu jemaat manusia-manusia kekasih-kekasih Tuhan. Sebab itu kita perenungkan di dalam 3 hal seperti ini, saudara. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 7 berkata, "Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan." Betapa Kristus yang sebagai pribadi yang pernah mengalami penolakan, saudara, ia adalah sesuatu yang mahal bagi kita yang percaya. Itu sebabnya Yesus diagungkan, Yesus dimuliakan, dan Yesus mendapatkan tempat hanya di dalam hati orang yang percaya. Dan Yesus dengan kuasanya, dia nyatakan bagi setiap orang yang percaya. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, hanya orang-orang yang percaya yang dapat merasakan, menikmati kemuliaan Tuhan yang Tuhan janjikan. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, telah menjadi juru selamat. Yesus tidak diterima, Yesus dianiaya, Yesus disalibkan, Yesus dianggap tidak penting, tidak berguna, tetapi bagi orang yang percaya, dia adalah batu penjuru, batu keselamatan, batu sentuhan. Dan bagi orang yang tidak mengenal dia merupakan sebuah batu sandungan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana sesungguhnya bahwa Kristus telah mati bagi kita. Dan dia telah menjadi pribadi yang sungguh-sungguh membuat kita menjadi orang-orang yang berguna. Itu sebabnya saya mau katakan pada hari ini, jikalau engkau menganggap penting juru selamat, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi jikalau engkau tidak menganggap penting sang juru selamat, dia menjadi seolah-olah pribadi yang tidak berguna. Jemaat yang dibangun di atas dasar pengajaran rasul dan nabi, saudara, alam maut tidak akan menguasainya. Tetapi engkau yang tidak percaya, alam maut akan menguasaimu. Betapa ini penting, saudara. Selembar iman seperti sebuah selembar kertas yang tipis, seperti sebuah halaman yang ketika kita buka, ya, ketika kita buka dan kita percaya, kita akan terlepas dari maut. Tetapi ketika kita menyepelekan, maut berkuasa atas kita. Apa itu maut, saudara? Maut itu seperti seorang kaya yang berkata kepada Bapak Abraham, "Bapak Abraham, selamatkanlah aku dan keluargaku." Sementara Lazarus dipangku di pangkuan Abraham. Selangkah maut hidup ini, saudara. Kita yang hidup bersenang-senang, saudara, kita yang hidup bersenang-senang dengan dosa, kita terlena dengan dosa. Selangkah maut, besok mungkin sudah meninggal. Orang kaya itu yang hidup bersenang-senang selama hidupnya. Waktu dia hidup, dia hanya membuang remah-remah di pinggir jalan, dan Lazarus itu berdiri di depan rumah orang kaya itu dan berupaya untuk mengambil remah-remah, dan orang kaya ini tidak peduli dengan Lazarus. Dan seketika kemudian keduanya meninggal. Dan didapati bahwa Lazarus ini ada di pangkuan Abraham. Dan orang kaya ini masuk ke alam maut. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita seperti apa, saudara. Tetapi selama kehidupan kita, kalau kita menyia-nyiakan iman kita, kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, bisa dipastikan, apalagi kalau kita tidak percaya kepada Sang Juru Selamat, kita akan masuk ke alam maut. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi.
api yang bernyala-nyala dan yang tidak akan mengenal kata berhenti membakar. Ya, di alam maut dosa-dosa kita dihakimi hanya dengan percaya kepada juru selamat, maka kita akan mengalami yang namanya kemuliaan daripada Tuhan. Kita diselamatkan, alam maut tidak akan menguasai kita. Amin, saudara. Itulah betapa hebatnya kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Sebab kasih karunia itu mahal, tetapi diberikan dengan cuma-cuma. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, ia mulia, ia berharga. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau tidak percaya, Yesus adalah menjadi batu sandungan bagimu. Yang pertama itu, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang pertama, jemaat adalah orang yang percaya dan memilih untuk menerima keselamatan. Yang kedua, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang kedua, saudara, apa itu eklesia? Saudara, status eklesia yaitu bangsa pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itu menjadi tugas kita. Yang kelima, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang kita sudah baca tadi di dalam kitab Timotius, terang yang sesungguhnya tidak terhampiri. Dan kita sedang menuju kepada terang itu. Pada saat kita mengalami lawatan Tuhan, kita percaya, memutuskan percaya, kita diberi hak untuk masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status dari yang bukan umat Tuhan menjadi umat Tuhan, menjadi perubahan status yang sungguh luar biasa. Saudara, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang dikatakan adalah negara berkembang. Ada beberapa negara yang dikenal dengan negara maju, contohnya negara-negara Uni Eropa, negara Inggris, apalagi United States. Negara yang maju dikenal dengan negara yang memiliki fasilitas yang baik, yang luar biasa, negara adidaya dengan tingkat kehidupan, bahkan pendapatan per kapita itu jauh lebih tinggi dari pendapatan rata-rata negara lainnya, dengan kehidupan yang sudah jelas jauh berbeda. United States, Inggris adalah negara adidaya yang penuh dengan kuasa dan bagaimana tingkat kehidupannya yang luar biasa. Di Amerika ada satu istilah kalau orang sudah memiliki green card atau kartu penduduk, mereka akan dianggap sah sebagai warga negara United States. Dan ada beberapa orang Indonesia yang memilih untuk hijrah ke negeri Amerika, berusaha untuk mendapatkan kartu penduduk Amerika yaitu green card. Dan untuk mendapatkan green card ini tidak segampang untuk membuat KTP di Indonesia. Dan kalau orang sudah memiliki green card di United States, saudara, itu merupakan satu kebanggaan karena dia diakui sebagai warga negara Amerika. Menjadi warga negara Amerika ada banyak hak-haknya yang diakui di sana. Ketika mereka menjadi warga negara Amerika, mereka mendapatkan banyak jaminan dan mereka mendapatkan status kewarganegaraan Amerika itu. Tentu warga negara itu akan mendapat perlakuan berbeda dengan orang yang bukan warga negara. Itu sebabnya banyak orang ketika mereka memilih hijrah ke negara Amerika, baik dari bangsa Indonesia maupun negara-negara timur lainnya maupun negara-negara timur tengah lainnya, ketika mereka sudah menetap di Amerika, mereka pengen memiliki green card sebagai pengakuan status mereka sebagai warga negara Amerika. Inilah yang betapa bangganya ketika seseorang dari luar negara Amerika mendapatkan status green card, status kependudukan di negara yang mereka ingini, yaitu Amerika. Demikian pula, saudara, engkau dan saya yang bukan umat Tuhan,
Ketika kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada pengajaran para rasul dan para nabi, kita menerima green card sebagai penduduk wilayah kerajaan surga. Dan status kita berubah. Ketika status kita berubah, ada hak-hak yang kita akan terima. Dan hak-hak ini yang kita bacakan tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ada 5 hak. Kamu menjadi bangsa pilihan, yang bukan Yahudi menjadi bangsa pilihan juga di hadapan Tuhan. Yang kedua, imamat yang rajani. Apa itu imamat yang rajani? Imamat itu berbicara tentang status keimaman, di mana imamat pada waktu dulu hanya yang dibolehkan untuk menghadap Tuhan hanya Imam Lewi. Yang bukan Imam Lewi tidak boleh. Dan Imam Lewi itu mendapat kekhususan untuk masuk dan mereka mendapat warisan, yaitu berupa tanah. Mereka tidak mendapat tanah, tetapi mereka mendapatkan hak-hak sebagai imam. Dan lebih dari semua itu, imam itu berhak masuk di dalam pelataran Tuhan. Dan di dalam pelataran Tuhan ketika mereka masuk, mereka bertemu secara pribadi dengan Allah Yahweh. Bukan sekedar status imam saja, tetapi imamat yang rajani. Artinya ada berkat-berkat yang diterima sebagaimana Raja Daud, sebagaimana Raja Hizkia, sebagaimana Raja Yosafat. Jadi kalau dulu ada panggilan imam, ada panggilan raja. Tetapi status orang percaya, eklesia, jemaat perjanjian baru, yang dia dapatkan statusnya imamat yang rajani. Artinya kita sebagai imam, kita boleh langsung beribadah kepada Tuhan dengan tanpa tirai bait suci yang memisahkan kita. Dan kita juga adalah raja yang diberikan mandat, kuasa, otoritas untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus nantinya. Dan pada waktu kita di bumi ini, kita dipercayakan otoritas kerajaan untuk berdoa di dalam otoritas. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, menjadi bangsa yang kudus. Berbicara soal kekudusan itu berbicara soal pilihan Tuhan yang dipisahkan untuk tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Dan saudara, yang keempat, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, saudara. Jadi, menjadi umat milik Allah sendiri. Dan yang terakhir, kita keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan satu fungsi kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang ketiga, saudara, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Yang ketiga, saudara, eklesia itu adalah jemaat yang bukan Yahudi, dipanggil menjadi jemaat yang seolah-olah menjadi seperti Yahudi. Dan ketika kita dipanggil, Tuhan mau kita menunjukkan kesaksian hidup di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya terang Tuhan yang ada padamu dapat mereka lihat, dan dari perbuatan-perbuatanmu yang baik mereka akan memuliakan Allah. Pada hari Ia melawat mereka, pada hari Ia melawat mereka, mereka akan menerima terang itu sebagai terang Tuhan yang ajaib yang membuat mereka diselamatkan. Saudara, jadi jemaat kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, percaya kepada Tuhan, karena orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan menerima kemuliaan Tuhan, dia akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjurun, telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Dan engkau dan saya, bagi kita, Yesus adalah mulia dan berharga, dan kita akan memperoleh hak-hak kerajaan. Apa itu hak-hak kerajaan yang kita peroleh sebagai eklesia? Bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib dengan satu tujuan, memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Dan yang terakhir, mari kita menjadi saksi, miliki cara hidup yang baik, supaya oleh perbuatan kita ada banyak orang yang akan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Pada hari Ia melawat mereka dan mereka akan buka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka juga akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita satu di dalam doa.
Bapa, terima kasih Allah kekal yang sudah memanggil kami keluar dari gelap kepada terang. Tuhan yang ajaib, Engkau adalah terang yang tidak terhampiri. Engkau akan menyatakan pribadimu sebagai Raja di atas segala raja, Allah Yehova, Allah Yahweh, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, sehingga Engkau akan mendirikan jemaatmu di atas batu karang yang teguh, dan alam maut tidak akan menguasainya, sebab Engkau sendiri berkuasa atas alam maut. Oleh sebab itu, bagi kami yang percaya, Engkau adalah batu penjuru dan batu sentuhan. Bagi mereka yang tidak percaya, Engkau adalah batu sandungan. Dan barang siapa menerima Tuhan, Engkau Tuhan yang akan menyelamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kalau ada hati yang terbuka, biarlah mereka mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kami buka hati untuk kuasa Roh Kudus, agar kami menjadi imamat yang rajani, terus keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, terus keluar dari zona-zona dosa untuk menjadi terang Kristus dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami dipanggil untuk memuliakan Engkau dengan perkataan dan perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami diberkati dengan firman Tuhan, kami siap beraktivitas pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Jadilah pribadi yang menjadi kesaksian. Amin. Shalom.